juga sudah ada. Artinya teknologi sudah ada sebetulnya. Bukan suatu hal yang tidak mungkin. hal yang baru, tidak mungkin, betul. Baik, Mas Nirwono Yoga, kita nanti masih akan membahas lebih lanjut lagi dan kembali kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terkini di exit tol Bekasi Barat bersama rekan kami Maksanuddin Kurniawan di sana. Maksanuddin, silakan. Ya, Ken, selamat malam dan pemirsa TV One. Dapat kami kabarkan bahwa saat ini memang di depan tol exit tol Bekasi Barat ini sempat terjadi kemacetan cukup parah imbas dari luapan kali Bekasi yang terjadi pada pagi hingga siang tadi. Namun memang berangsur sudah mulai surut sehingga dampak yang ditimbulkan dari kemacetan di tol Bekasi Barat ini pun berangsur mulai terurai. Meskipun kondisi Bekasi saat ini hujan, namun memang kemacetan itu mulai berangsur bisa terurai, mengingat jalan Ahmad Yani sendiri yang sempat terendam pada siang hingga petang tadi, sekarang sudah mulai surut. Dan kedua ruas jalur pun sudah bisa dilintasi oleh kendaraan. Demikian, Ken. Oke, lalu apakah juga ada kemudian skema yang disiapkan apabila banjir ini juga masih merendam wilayah Bekasi? Karena kalau kita lihat curah hujannya tadi di beberapa titik di Bekasi masih cukup deras hujan yang terjadi, begitu? Ya, memang untuk skema lalu lintas sendiri saat ini memang hanya berpaku pada Jalan Ahmad Yani ataupun Jalan Kiai Haji Nur Ali yang akan dialihkan ke Nur Ali maupun ke arah selatan atau ke arah Hasibuan. Namun memang saat ini tampak hanya kepadatan biasa sudah mulai terlihat normal kembali, meskipun di Jalan Ahmad Yani sendiri masih agak tersendat akibat dari arus lalu lintas yang cukup padat, mengingat dari efek samping dari jam bertepatan dengan jam pulang kerja pengguna kendaraan. Baik, Acan. Baik, terima kasih Maksanuddin Kurniawan mengabarkan dari exit tol Bekasi Barat, Jawa Barat. Kita akan membawa Anda pemirsa untuk melihat bagaimana konferensi pers yang akan disampaikan oleh Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita. Di kawasan atau di area yang rawan banjir dan longsor, ini kan sudah rentan ya, sudah daya dukung kapasitasnya untuk menerima hujan itu sudah sangat lemah. Sehingga kami tadi dikoordinasikan oleh Bapak Menko PMK bersama Kepala BNPB dan kami BMKG akan melakukan modifikasi cuaca. Konsepnya adalah menghalangi atau awan-awan yang harusnya bergerak bertiup ke area yang rawan itu dijatuhkan sebelum masuk ke area rawan. Jadi dijatuhkannya misalnya masih di laut. Jadi tidak dijatuhkan di darat. Nanti banjirin yang di darat, ya kan? Jadi dijatuhkan di waduk atau di laut. Itu konsepnya seperti itu. Karena kalau di darat nanti banjir di tempat lain. Nah, kenapa begitu? Kalau tidak diturunkan di sebelumnya, maka awan-awan itu akan menggerombol berkumpul seperti yang kemarin terjadi itu kan kumpulan awan hujannya itu kalau kita lihat dari satelit luasnya itu jadi awan tuh hampir seluas wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi Provinsi Jawa Barat itu dari satelit itu udah tertutup awan gitu. Bahkan sampai ke Lampung, Palembang itu. Jadi jangan sampai awan tuh tumbuh sebanyak itu sehingga masih datang sedikit turunkan di laut, datang sedikit turunkan di waduk atau apa. Jadi konsepnya seperti itu. Mohon doa agar dapat berhasil. Rencananya ya dicoba dulu sampai tanggal 8. Bapak Kepala BNPB menyampaikan demikian dan nanti kami evaluasi bersama. Begitu. Nah, untuk besok itu prioritas di Jawa Barat karena memang yang paling rentan di Jawa Barat dan terutama ini
di daerah pegunungan ya, di puncak, terutama awannya tuh dari situ. Jadi dan kan nanti bisa jadi sumber banjir untuk ke hilir juga, tidak hanya kena Jawa Barat tapi juga bisa mengalir ke arah utara ke DKI ya. Juga banjir bisa dikhawatirkan bisa begitu. Sungai-sungainya kan juga mengalir ke utara. Seperti itu ya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Kalau curah hujan yang tinggi ini kira-kira akan selesai sampai kapan, Bu? Nah, kemarin itu yang tertinggi sampai 232 mm dalam 24 jam. Kami prediksi dalam durasi sampai tanggal 11 itu kita masih perlu waspada atau bahkan siaga. Jadi mungkin akan sedikit menurun, tapi kemudian akan meningkat lagi sekitar tanggal 11 itu akan meningkat lagi intensitasnya. Tapi semoga dengan modifikasi cuaca itu dapat dikurangi. Upaya itu bukan mencegah hujan, tidak mungkin. Insya Allah mengurangi intensitas hujan. Seperti itu. Itu juga yang mana? Jawa Barat atau Jabodetabek? Jawa Barat, Banten, DKI, Lampung, termasuk sebagian Palembang. Bahkan Bengkulu kena sedikit. Ya, seperti itu. Mohon doanya agar semuanya dapat termitigasi dan tidak ada korban jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, itu tadi pemirsa yang disampaikan langsung oleh Kepala BMKG Bu Dwi Korita. Mas Nirwono Yoga nampaknya sudah dipilih modifikasi cuaca ini untuk mengatasi banjir yang terjadi hari ini, yang kita hadapi hari ini. Artinya kita bisa bilang ini untuk bisa mempercepat proses surutnya air di titik-titik yang terendam banjir dengan cukup tinggi? Ya, ini lebih kepada mendistribusikan curah hujan ya, sehingga intensitas hujan yang akan masuk ke wilayah baik itu dari puncak sampai ke Jakarta itu menjadi turun karena tersebar merata. Tidak di satu titik. Kalau kemarin kan satu titik daerah puncak, hujannya deras ya, lebih dari 230 tadi, sehingga air yang mengalir dari puncak ke sungai-sungai yang mengalir ke bawah, termasuk Ciliwung sama Pesanggeran menjadi tinggi. Nah, modifikasi cuaca lebih kepada mengatur tadi, mendistribusikan curah hujannya, intensitas hujannya. Tentu kita sangat apresiasi ya. Tetapi yang perlu saya catat di sini, perlu disadari bersama bahwa itu tidak menyelesaikan masalah banjir gitu kan. Karena yang tadi kita pikirkan adalah bagaimana penataan daerah Jati Asih setelah banjir kemarin. Ya, sampai hari ini selanjutnya pemerintah daerah mau ngapain itu daerahnya? Mau ditata ruangnya mau diapakan ya? Tata lingkungannya mau gimana? Taman Galaksi misalnya ya, yang terdampak parah terus besok mau diapakan? Mau ditata seperti apa supaya tidak banjir lagi kan gitu. Begitu pula juga dengan daerah di Kebun Pala misalnya ya. Daerah Rawajati yang merupakan daerah Ciliwung, daerah Pesanggeran juga sama. Jadi PR berikutnya itu justru kita berharap dari pemerintah daerah ini informasi yang disampaikan oleh BMKG dan upaya yang dilakukan bersama dengan BNPB nanti lebih kepada upaya pencegahan. Tetapi PR kita adalah bagaimana pemerintah daerah menuntaskan persoalan pemukiman yang selalu terdampak banjir ini. Itu PR terbesarnya. Kenapa? Karena kami sering melihat setelah hujan reda, pengungsi kembali ke rumah, banjir reda ya, persoalan banjir tadi juga ikut hilang. Ya, nanti akan muncul lagi ketika memasuki musim hujan lagi, pemukiman yang terdampak banjir baru kita bahas lagi gitu. Jadi ini persoalan yang selalu berulang selama bisa dikatakan lebih dari 20 tahun ya, tidak baru 1-2 tahun. Modifikasi cuaca ini kita bisa bilang solusi jangka pendek untuk mengatasi banjir saat ini yang kita hadapi. Tapi yang menjadi PR besar adalah nanti bagaimana supaya banjir ini justru tidak kembali terjadi. Bagaimana nasib dengan pemukiman yang hari ini terdampak banjir gitu. Itu soalnya bicara soal jangka panjang. Karena siklusnya seperti apa sih, Mas? Jadi kalau kita lihat misalnya banjir terdekat yang parah seperti hari ini tidak lebih di tahun 2020 ya, sehingga orang sering mengkaitkan dengan siklus 5 tahunan ya, banjir 5 tahunan. Dan itu betulkah seperti itu? Kalau kita bicara dari curah hujannya itu memang tidak beda jauh ya. Misalnya dikatakan Bu Korita tadi ya. Itu kan curah hujannya mencapai 230 mm. Nah, pada tahun 2020 itu justru menyentuh angka puncaknya itu 370 mm per hari. Lebih besar ya. Makanya dampaknya juga cukup signifikan di 2020. Nah, artinya apa? Dari tahun 2020 ke 2025 suka tidak suka harus diakui tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kawasan-kawasan terdampak banjir pun bukan barang baru ya. Mohon maaf, lokasi-lokasi banjir yang terjadi hari ini pun dalam tanda kutip banjir. Ya. Misalnya tadi perumahan dekat kali Bekasi, perumahan dekat kali Ciliwung, perumahan dekat dengan kali Pesanggerahan. Sebenarnya tidak ada hal yang baru lokasinya ya. Beruntung ini tidak terjadi banjir rob.
Beruntung tidak terjadi hujan lebat di daerah Jakarta sehingga tidak terjadi banjir lokal misalnya. Artinya perlu ada upaya lebih serius lagi dari seluruh pemerintah daerah se-Jabodetabek saya katakan. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak hanya Jakarta, tapi juga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi pun daerah penyangga sudah terdampak banjir. Suka tidak suka harus ada fokus penataan tata ruang dan juga pembenahan kota. Ada 3 yang menurut saya harus jadi pedoman utama. Pertama, fokus utama adalah banjir kiriman, yaitu menata seluruh perumahan yang ada di tepi bantaran kali. Di seluruh Bodetabek tadi, Jabodetabek. Kedua, banjir lokal. Jadi kalau kita lihat lokasi-lokasi yang banyak terendam banjir, perlu dipikirkan saluran drainasenya yang lebih siap untuk mengantisipasi banjir. Yang ketiga, ini juga penting daerah pesisir. Bodetabek juga ada pesisirnya ya, daerah Bekasi dan Tangerang kan juga ada pesisir juga selain Jakarta. Artinya juga harus mengantisipasi banjir rob. Yang lebih diwaspadai lagi adalah nanti kita berharap nanti BMKG dan BNPB juga bisa membuat simulasi perkiraan pada hari apa nanti terjadi banjir rob pada saat bulan purnama, kemungkinan banjir besar, banjir yang akhirnya terdampak kepada banjir lokal, dan yang ketiga adalah pada saat puncak juga musim puncak hujan yang tinggi. Artinya ada ancaman banjir kiriman. Kenapa? Kalau sampai 3 hal tadi terprediksi terjadi bersamaan, maka perlu upaya lebih serius lagi untuk melakukan mitigasi bencana. Karena tidak tertutup kemungkinan banjirnya akan lebih parah dari hari ini. Bisa dibacakah Mas Nirwono apakah potensi terjadinya banjir secara bersamaan itu akan kita hadapi dalam waktu dekatkah? Karena kalau kita lihat nanti kan sampai tanggal 11 Maret ini masih akan terus terjadi potensi cuaca ekstrim. Tapi dijawabnya nanti ya Mas ya, sesaat lagi pemirsa kami hadirkan jawabannya untuk Anda, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.